Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-40. Judul renungan hari ini, Perintah Terbesar. Tidak ada yang dapat mengganggu ketenangan Yesus. Dia menghadapi setiap rintangan dan konfrontasi dengan keanggunan dan otoritas penuh atas apa yang dia bicarakan. Orang-orang Farisi mencoba mengecoh orang-orang Saduki, karena Yesus dengan mudah menangkis usaha mereka untuk mempermalukan mereka. Orang-orang Farisi berpikir bahwa mereka dapat berbuat lebih baik. Orang Yahudi memiliki 613 perintah yang mereka urutkan dari yang paling penting hingga yang kurang penting. Mungkin mereka berpikir bahwa menanyakan kepada Yesus perintah mana yang terbesar dari perintah-perintah ini akan membuatnya bingung atau menyebabkan konflik di antara para pengikutnya. Alih-alih memeringkat perintah, dia menyimpulkan semuanya menjadi dua. Dia tidak hanya menangkis upaya mereka untuk menjebaknya, tetapi dia membuktikan pengetahuan dan pemahaman yang luar biasa tentang kitab suci. Perjumpaan ini menggemakan Mazmur 2 ayat 1-4 yang berbunyi, "Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-ngolok mereka." Orang-orang ini masih percaya bahwa mereka lebih tinggi dari Tuhan. Mereka masih berusaha memutarbalikkan kitab suci dan membingungkan umatnya, tetapi mereka tidak akan pernah menang. Ketika dunia berkomplot dan bersekongkol melawan umat Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Tidak peduli seberapa besar rancangan malapetaka orang fasik, Tuhan tetap memegang kendali. Rencana yang paling jahat hanya membuat Tuhan tertawa. Baginya, amukan yang kejam dari orang jahat tidak ada gunanya seperti amukan balita. Yesaya 14 ayat 27 memberitahu kita, Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah terancung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Jawaban yang Yesus berikan kepada orang Farisi adalah jawaban yang harus kita ingat setiap hari. Ini harus menjadi tujuan harian kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seperti yang Yesus katakan, ini adalah ringkasan lengkap dari seluruh perintah yang diberikan dalam kitab suci. Kita tidak perlu terlalu memperumit tujuan kita. Sebaliknya, marilah kita menjalani setiap saat dalam hidup kita dengan mematuhi perintah terbesar, yaitu kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.